Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Siti Munawaroh dengan nomor induk mahasiswa 225040710197, mahasiswa PPG Program Studi Bahasa Indonesia LPTK Universitas Islam Malang. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di MTSN 7 Banyuwangi dengan materi struktur teks laporan hasil observasi. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalian semua sehat, kalian semua keadaannya baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini anak-anak ada yang tidak masuk? Masuk semua. Hari ini saya absen dulu ya. Jadi kehadirannya saya absen dulu. Yang pertama AB Renata masuk? Ya. Adinda Putri Aprilia, Alvin Maulana, Anindita Valia Rahma, Anissa Larasati, Akila Afkarina, Ardiona Rahadi, Aufi Iza, Daren Akbar, Denis Ardani, Verania Fatma, Kenzi Aska Fernandi, Layuko Destino, Maulana Rehan Eka, Muhammad Wahid, Muhammad Nur Kausar, Muhammad Khairul Umam, Nahla Kolbi, Natasha Jelita, Naila Safira, Rizky Febri, Sevilla, Ulfa Aprilia, Zakia Nuri Salama. Dan jadi hadir semua ya, ini sudah masuk semua. Jadi untuk hari ini anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran ini atau sebelum kita memulai pembelajaran ini, coba kalian amati, coba kalian pahami tentang ruangan kelas ini. Kelas ini atau bangunan ini terdiri dari fondasi, dinding, dan atap. Jadi ketiga-tiganya itu adalah struktur yang ada di dalam bangunan. Jadi struktur itu bisa juga disebut dengan susunan atau komponen dari bangunan tersebut. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Tujuan dari pembelajaran ini agar peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi dan menjelaskannya secara lisan dan tulisan. Sebelum kita lanjutkan ke materi struktur teks laporan hasil observasi,
kembali materi minggu lalu atau pertemuan yang lalu yang sudah pernah kita bahas yang berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Masih ingat anak-anak apa materi yang lalu atau materi yang kemarin sudah kita bahas? Apa pengertian dari teks laporan hasil observasi? Silakan. Teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang berisi penjabaran atau informasi umum mengenai sesuatu berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan. Ya, betul. Berikutnya, mungkin ada yang memiliki pengertian lain. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjelasan umum mengenai sesuatu berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Ya, betul. Jadi untuk materi hari ini adalah tentang teks laporan hasil observasi. Biar lebih jelas, biar anak-anak lebih paham, mari kita simak, mari kita lihat pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang menyajikan informasi secara objektif dan sistematis tentang suatu objek, fenomena atau peristiwa yang telah diamati. Jadi suatu objek, fenomena atau peristiwa yang telah diamati. Jadi fenomena itu adalah suatu peristiwa atau kejadian. Laporan ini dibuat setelah melakukan pengamatan langsung dan mencatat semua data serta fakta yang ditemukan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang faktual dan dapat dipercaya kepada pembaca. Untuk ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, yang pertama adalah bersifat objektif. Objektif di sini maksudnya informasi yang disajikan itu harus sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, tanpa adanya pendapat atau interpretasi pribadi penulis. Berikutnya, ciri teks laporan hasil observasi yang kedua adalah faktual. Faktual itu maksudnya berisi data dan fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan. Ciri yang ketiga adalah lengkap dan sistematis. Maksudnya menyajikan informasi secara menyeluruh dan terstruktur, mulai dari definisi umum hingga rincian spesifik. Berikutnya untuk ciri yang keempat, yaitu disusun secara ilmiah. Jadi di sini maksudnya menggunakan bahasa baku, bahasa yang sudah distandarisasikan, bahasa yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Dan lugas, lugas itu maksudnya bahasanya itu tidak berbelit-belit. Jadi menggunakan kalimat atau bahasa yang efektif, serta menghindari penggunaan kata-kata yang emosional atau subjektif. Yang kelima, cirinya adalah tidak ada kesimpulan subjektif. Jadi di sini maksudnya berbeda dengan teks eksposisi atau persuasi. Laporan observasi ini bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca atau di sini pendengar atau orang yang menyimak, melainkan hanya menyajikan fakta. Berikutnya kita lanjutkan dengan struktur teks laporan hasil observasi. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas di awal, kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Jadi struktur itu sama dengan urutan ataupun susunan, atau kalau dalam bangunan itu merupakan maksudnya di sini bangunan itu rancangan sama seperti itu.
Jadi pernyataan umum ini bisa juga disebut dengan definisi umum atau klasifikasi umum. Artinya, atau di sini merupakan pembuka laporan atau bagian di awal laporan yang berisi definisi, klasifikasi, atau gambaran umum tentang objek yang diamati. Jadi di sini fungsinya itu adalah untuk memperkenalkan objek atau memperkenalkan objek observasi kepada pembaca. Berikutnya untuk struktur yang kedua adalah deskripsi bagian atau di sini merupakan aspek yang dilaporkan. Deskripsi bagian merupakan inti dari laporan yang menjelaskan detail atau di sini rincian tentang objek yang diamati. Informasi yang disajikan ini harus berdasarkan fakta hasil observasi. Bagian ini dapat dipecah menjadi beberapa subbagian berdasarkan aspek-aspek yang diamati. Dan yang terakhir atau di sini yang ketiga, struktur teksnya adalah atau susunannya deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat itu bisa juga disebut dengan kesimpulan, rangkuman ataupun ringkasan dari teks tersebut. Atau di sini opsional. Maksudnya pilihan, bisa menggunakan manfaat atau di sini berkaitan dengan kesimpulan dari yang kita amati atau teks tersebut. Jadi untuk deskripsi manfaat ini berisi penjelasan tentang manfaat ataupun fungsi dari objek yang diamati. Jika objek observasi ini tidak memiliki manfaat langsung, pada bagian ini bisa berisi rangkuman singkat atau sama dengan simpulan. Rangkuman sama dengan simpulan. Atau penegasan ulang, jadi menegaskan kembali materi yang tadi sudah dibahas di sebelumnya. Jadi atau penegasan ulang informasi penting yang telah disampaikan. Bagian ini sering kali disebut dengan penutup laporan atau bagian akhir dari laporan tersebut. Berikutnya langkah-langkah menyusun laporan hasil observasi. Jadi setelah tadi kita menyusun atau mempelajari tentang struktur teks laporan hasil observasi, yang ketiga adalah langkah menyusun laporan hasil observasi atau biasanya kita singkat dengan LHO. Langkahnya yang pertama adalah menentukan objek observasi. Jadi di sini kamu harus memilih objek ataupun fenomena ataupun peristiwa yang akan kamu amati. Yang kedua, langkahnya adalah melakukan observasi. Jadi melakukan pengamatan. Jadi di sini intinya kamu melakukan pengamatan langsung. Setelah itu kamu mencatat semua data atau fakta atau di sini yang relevan. Seperti ciri-ciri ataupun perilaku, lokasi, ataupun waktu. Jadi gunakan indera kalian secara cermat. Jadi betul-betul dipahami, betul-betul diamati objek tersebut. Berikutnya, mencatat data. Jadi setelah tadi kamu melaksanakan observasi, kamu mencatat data, jadi membuat catatan. Catatan yang terperinci dan akurat. Jadi di sini kamu bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan daftar ataupun diagram jika perlu untuk mengorganisir data. Jadi mengorganisir data. Berikutnya, langkahnya adalah menyusun kerangka laporan. Jadi sebelum kamu menulis laporan itu kamu susun kerangkanya dulu. Jadi membuat kerangka berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi. Seperti yang kita ketahui bahwa strukturnya itu ada 3,
Yang pertama adalah pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Berikutnya, mengembangkan kerangka. Jadi setelah tadi kita membuat kerangka, lalu kita kembangkan. Kita kembangkan setiap bagian kerangka menjadi paragraf yang informatif. Jadi nanti bisa kamu kembangkan sendiri sesuai dengan kemampuan kalian. Menggunakan bahasa baku, itu langkah yang berikutnya. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hindari singkatan atau bahasa tidak formal. Dan langkah yang terakhir adalah melakukan revisi dan koreksi. Jadi di sini kamu harus memeriksa kembali laporan itu atau memeriksa kembali laporan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam tata bahasa. Jadi kamu cek, kamu teliti, kamu revisi, misalnya ada yang perlu direvisi, kamu koreksi. Jadi periksa kembali laporan untuk memastikan tidak ada kesalahan tata bahasa, ejaan, ataupun informasi yang tidak akurat. Dan di sini pastikan objektivitas laporan itu terjaga. Nah, selesai ya materinya. Jadi itu yang berkaitan dengan teks laporan hasil observasi ataupun yang berkaitan dengan struktur teks laporan hasil observasi. Jadi untuk mengasah kemampuan kalian dan di sini untuk mempelajari secara langsung atau untuk meningkatkan pemahaman kalian, silakan anak-anak mengidentifikasi struktur teks laporan. Jadi di sini ada sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti silakan anak-anak berkelompok. Jadi berkelompok, jadi nanti tiap-tiap meja ini ya dibuat kelompok. Setelah itu nanti anak-anak silahkan menulis di tabel yang ada di belakang ini. Sesuaikan dengan perintahnya. Misalkan di sini yang berkaitan dengan struktur teks observasi yang berkaitan dengan definisi umum atau pembuka. Jadi nanti kamu analisis sendiri, kamu cari isinya itu bagian yang mana atau penutupnya bagian yang mana. Jadi nanti silahkan sesuaikan dengan kolomnya masing-masing. Setelah itu nanti tiap-tiap kelompok silahkan mempresentasikan di depan kelas. Jadi nanti anak-anak mempresentasikan hasil kerjanya tiap-tiap kelompok ya. Ini LKPD-nya, silahkan dipelajari, nanti diskusikan. Silahkan dipelajari, dipahami. Setelah itu nanti kalian tentukan struktur teksnya itu yang mana. Kerjakan bersama kelompok kalian. Ya, jadi silahkan baca petunjuk pembelajarannya di situ. Jadi anak-anak silahkan pahami petunjuknya, semuanya tolong disimak, dilihat. Ada petunjuknya, anak-anak disuruh membuat kelompok. Nah ya, jadi di situ setelah itu anak-anak silahkan membaca teks tersebut. Teks yang sudah saya siapkan itu. Kemudian tentukan struktur atau bagian-bagian dari teks tersebut. Dan yang terakhir adalah menggunakan kolom atau gunakan kolom yang ada di situ untuk menjawab. Ya, silakan bekerja bersama kelompoknya masing-masing. Silakan bekerja sama, dibaca dulu, dipahami. Setelah itu kalian diskusikan, kalian bekerja sama bersama kelompoknya masing-masing.
Silakan untuk kelompok yang pertama maju. Semua sini. Untuk bagian pembuka atau definisi umum, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh alam maupun manusia. Dalam sehari, di Indonesia dapat menghasilkan sampah hingga 11 ton. Jika melihat dari laju pertumbuhan penduduk bumi, terutama pertumbuhan urbanisasi hingga 70%, maka menurut prediksi lembaga yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat itu, pada 2050 timbalan sampah akan menjadi 3,4 miliar ton. Untuk bagian isi atau deskripsi bagian, sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan. Contoh, sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk. Contoh, plastik, kayu, kaca, kaleng, dan sebagainya. Untuk bagian penutup atau simpulan, pemanfaatan sampah ini selain dapat digunakan sebagai kompos yang menyuburkan tanaman, dapat juga digunakan sebagai kerajinan tangan hingga bahan utama untuk sumber daya biogas serta listrik. Sudah. Jadi ini tadi hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Silakan. Berikutnya silakan untuk kelompok yang kedua. Siapa yang mau membacakan hasil diskusinya, silakan. Ya. Silakan dibacakan hasilnya. Strukturnya mulai dari definisi umum, deskripsi bagian, dan manfaat. Silakan. Pembuka definisi umum, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam manusia, konsumsi nuklir, industri, dan pertambangan. Isi deskripsi bagian. Sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan. Contoh sampah organik adalah sampah mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan Jalannya tolong perhatikan. sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Contohnya sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kayu, kaca, kaleng, dan sebagainya. Penutup kesimpulan. Meskipun sampah di sekeliling kita ini ada beragam jenis dan jumlahnya, tetapi ternyata itu semua dapat dimanfaatkan untuk hal lain. Sudah selesai, silakan untuk kelompok berikutnya. Ayo, sudah siap? Ini bagian-bagiannya, silakan. Satu, definisi umum atau pembuka. Kerajinan tangan juga bahan utama untuk sumber daya biogas serta listrik. Sudah, terima kasih. Sudah, jadi itu tadi hasil dari kerja kelompok kalian untuk menganalisis atau di sini mencari struktur dari teks laporan hasil observasi. Jadi saya kira harus sudah paham, bisa dikumpulkan gambarannya, APD-nya.
bagian-bagian dari masing-masing struktur tersebut. Silakan untuk yang pertama. Sebagai paragraf pembuka atau pengantar yang memperkenalkan objek yang sedang diobservasi kepada pembaca. Ya. Berikutnya yang kedua atau struktur yang kedua. Silakan. Fungsi dari deskripsi bagian adalah untuk mendeskripsikan lebih rinci dan mendetail tentang objek yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Ya. Berikutnya yang ketiga atau struktur yang ketiga, silakan. Angkat tangan. Fungsi dari deskripsi atau fungsi dari deskripsi manfaat atau kesimpulan adalah sebagai penutup yang memberikan ringkasan atau kesimpulan. Ya, jadi itu tadi refleksi atau simpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Jadi di sini intinya kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah teks laporan atau struktur teks laporan hasil observasi ini memiliki 3 unsur yang penting. Jadi ada apa yang pertama? Definisi umum. Yang kedua? Dan yang ketiga? Nah, itu tadi adalah struktur dari teks laporan hasil observasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebuah teks laporan hasil observasi ini memiliki 3 unsur yang sangat penting. Jadi dengan memahami struktur ini, kalian dapat dengan lebih mudah menulis teks laporan hasil observasi secara baik, secara sistematis. Dan selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, selanjutnya besok kita akan membahas materi tentang paragraf deskripsi dan eksposisi.